Nah, gitu. Nah, Ada 3 orang. nahnya. Hai. Hai. Hai guys. Hai. Oke. Hai hola aku. Hai. Hai. Oke, sekarang materi kita adalah prosedur teks. Ya, di sini ada ciri-cirinya prosedur teks, ada strukturnya. Struktur itu susunan. Kemudian ada steps atau langkah-langkahnya. Kita mulai dari yang ciri-ciri prosedur teks itu maksudnya adalah tata cara atau cara-cara kalimat yang menunjukkan cara-cara menggunakan sesuatu atau cara-cara membuat sesuatu. Itu namanya prosedur teks. Nah, ciri-cirinya biasanya menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu kayak yang potonglah, campurlah, masukkan, panaskan. Nah, misalkan kayak kita mau membuat tempe goreng misalkan, potong tempe menjadi bagian kecil-kecil, panaskan minyak. Nah, jadi ada kalimat perintahnya. Ya, campurlah tepung dengan garam ini sehingga menjadi sebuah adonan dan sebagainya. Jadi ada kata perintahnya. Kemudian menggunakan action verbs. Action verbs itu sama kayak kata perintah itu, yang campurlah, panaskan, masukkan, itu namanya action verbs. Kemudian menggunakan sequence adverbs. Nah, sequence adverb itu maksudnya adalah pertama-tama masukkan dulu apa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu first atau first of all. Kemudian second itu maksudnya kedua. Kemudian third itu maksudnya ketiga. Kemudian bisa next, selanjutnya. Bisa then, kemudian bisa after that, setelah itu. Jadi banyak. Pertama-tama potonglah tempe menjadi bagian kecil-kecil. Kedua, panaskan minyak. Ketiga, campurlah terigu dengan ini misalkan. Selanjutnya jangan langsung pertama-tama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jangan ya. Minimal sampai 3 lah. Ya, pertama-tama, kedua, ketiga, baru itu langsung lanjut ke setelah itu atau selanjutnya atau kemudian, boleh. Jadi jangan langsung pertama-tama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jangan. Ya, jadi harus pakai setelah itu, selanjutnya, gimana gitu. Pokoknya kayak gitulah. Kemudian menggunakan kata keterangan atau adverbials untuk menyatakan rinci waktu. Nah, keterangan ini harus ada rinci waktunya. Contohnya, gorenglah tempe selama 5 menit. Jadi harus ada rincian waktunya, berapa menitnya. Misalkan kalian tergantung mau bikin apa dulu. Misalkan mau bikin nasi goreng, gorenglah nasi selama berapa menit. Jadi harus ada rincian waktunya, harus ada menitnya, 10 menit atau 5 menit atau ya tergantung itu kalian masak biasanya di mana. Udah pernah masak di rumah? Tapi ini bukan tentang memasak ya. Jadi kalian bisa pakai untuk misalkan membuat mobil-mobilan dari kardus. Nah, itu kan pasti ada cara-caranya juga kan. Nah, itu bisa. Jadi bukan cuma tentang memasak, bukan tentang membuat makanan aja gitu. Banyak yang lain yang bisa masuk ke prosedur teks. Kemudian menggunakan simple present tense. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan adalah pakai simple present. Gimana simple present? Yang waktu itu subjek I, you, we, they, nggak perlu ditambahin apa-apa. Subjek he, she, it ditambahkan s atau es. Masih ingat nggak? Benar. Serius. Ingat Baby? Ya, simple present tense yang ditambahkan s atau es kata kerjanya. Harus pakai kalimat itu. Kemudian struktur. Struktur itu apa? Susunan. Jadi dalam membuat prosedur teks itu susunannya ada apa aja? Yang pertama, aim atau goal. Ini maksudnya tujuan. Jadi ada judulnya atau ada deskripsinya. Jadi kalau misalkan kayak kita mau bikin, kalian pernah melihat nggak buku resep masakan? Pasti ada judulnya kan? Cara membuat kue bolu misalnya, cara membuat puding misalkan. Nah, ada kan? Ada judulnya. Itu harus ada judulnya. Buat apa? Judulnya itu biar kita tahu tujuannya ini mau ngapain sih? Tujuannya ini mau bikin apa sih? Dari judul itu kita bisa tahu tujuannya apa.
Cara membuat kue, oh tujuannya mau bikin kue. Cara membuat puding mangga, oh tujuannya mau bikin puding mangga. Jadi dari judul itu supaya kita tahu tujuannya untuk apa. Ngerti ya? Kemudian materials itu maksudnya bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Contoh apa sayang? Ya, materials itu bahan-bahan atau alat-alat. Jadi alat-alat yang diperlukan apa aja? Misalkan kayak kita mau bikin nasi goreng, yang diperlukan apa? Pasti yang pertama nasi, ya kan? Yang kedua telur, bawang merah, bawang putih, cabai, ya ini biasa masak, kecap. Nah, itu namanya bahan-bahan atau alat-alat yang dipakai. Penyedap rasa, Rego, kompor, ya pastilah itu kompor. Kalau nggak ada kompor ya semuanya nggak bisa dimasak, Bun. Wajan, api. nah itulah. Jadi alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ya apa yang kita yang ada di judul tadi, membuat apa gitu ya. Tapi ada juga prosedur teks yang tidak menggunakan alat-alat atau bahan-bahan. Ada 3. Yang pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. Maksudnya sesuatu dapat bekerja tuh kayak TV misalkan. Bagaimana cara menyalakan TV kan udah tahu, nggak perlu pakai alat-alat, tinggal pencet selesai. Bagaimana cara menghidupkan motor, nggak perlu pakai alatan, pakai palu menghidupkan motor, pakai golok, enggak kan, tinggal jebret, udah, atau tinggal titit, udah, jadi nggak perlu pakai alat. Jadi untuk sesuatu yang dapat bekerja, hal yang dapat bekerja, TV, radio, benar nggak? Cara menyalakan motor pakai palu, enggak kan? Pakai golok, enggak kan? Tinggal jebret, kan? Nggak perlu pakai alat, nggak perlu pakai bahan apapun. Nah itu prosedur teks yang tidak menggunakan alat-alat atau bahan. Yang kedua, prosedur teks yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Maksudnya, contoh, video games rules, maksudnya aturan bermain video games. Main video games butuh alat. Nah, kan tinggal mainin aja, nggak perlu alat kan? Nah itu contohnya, nggak perlu material, nggak perlu alat-alat, nggak perlu bahan-bahan. Yang ketiga, prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat manusia itu sendiri. Contoh, how to be happy, bagaimana menjadi bahagia. Emang kalau misalkan kita mau bahagia butuh alat? Enggak kan? Itu kan dari dalam sini kan. How to get a boyfriend, gimana cara mendapatkan pacar, butuh alat? Hah? Bim? Pelet? Mission Bim? Bagaimana cara mendapatkan pacar? How to get a boyfriend? Gak perlu alat, gak perlu bahan. Kudu ganteng. Pengalaman sih katanya. Good looking memang selalu di depan sih ya. Tapi sekarang tuh kalian harus lebih open minded aja bahwa nggak selalu good looking. Jadi kalau kayak wajah apa segala itu kan bisa ke salon, bisa dipermak lah istilahnya gitu. Tapi kalau hati, kepintaran, otak itu kan nggak bisa di ini kan. Yang penting kalian cari hatinya, cari attitude-nya, sopan nggak, baik nggak, kenapa jadi pacar ini? Ya itu contoh, ini kan contohnya. Jadi nggak perlu alat, nggak perlu bahan-bahan ya. Selanjutnya steps ini maksudnya langkah-langkah. Nah langkah-langkahnya kayak tadi, pertama-tama apa, kedua apa, ketiga apa, kemudian selanjutnya, setelah itu, kemudian. Nah ya, jadi ada langkah-langkahnya. Oke, ngerti ya? Contoh prosedur teks. Nah di sini ada contoh prosedur teks. Seperti yang Bapak bilang tadi, harus ada judul. Buat apa judul tadi? Judul tadi buat apa? Ya, biar kita tahu tujuannya apa. Seperti ini, how to make kolak, cara membuat kolak. Oh, tujuannya mau bikin kolak. Jadi kita udah tahu dari judul ini tujuannya buat apa. Aim atau goalnya udah tahu. Ya.
Kemudian ingredients itu maksudnya bahan-bahan. Kayak tadi yang Bapak bilang, harus ada materials, harus ada bahan-bahan, harus ada alat-alatnya. Apa aja yang dibutuhkan untuk membuat kolak? Ya ini. Nah, setelah itu baru masuk ke steps atau langkah-langkah first. Pertama, nah harus ada first. Pertama, kupas pisang dan potong kecil-kecil. Ingat, tadi prosedur teks harus ada apa? Rinci waktu. Rinci waktu. Apa? Action verb. Action verb atau kata perintah. Terus? Kalimatnya harus pakai simple present. Harus ada sequence adverb. First, second, third, next. Pertama-tama, kedua, ketiga, selanjutnya, setelah itu, kemudian, banyak. Ya, harus ada itu. Contoh-contohnya begitu. Mengerti? Ada pertanyaan? Prosedur teks? Ada pertanyaan? Bisa? Tidak? Betty? Raisa? Nadia? Dim? Insya Allah? Insya Allah? Danu? Enggak? Udah ngerti? Prosedur teks kerja harus ada apa aja? Bapak ulang? Ada keterangan? Ya, harus present tense kalimatnya, harus ada sequence-nya, harus ada minutes-nya, rincian waktunya, ada kalimat perintahnya, potonglah atau campurkan, aduklah. Nah, tergantung mau bikinnya apa. Jangan makan lah bro, kamu makanlah nanti kamu makan weh, ya ngerti? Terus ada 3 prosedur teks yang tidak pakai materials atau yang tidak pakai bahan-bahan tadi apa? Prosedur teks yang menyatakan bagaimana melakukan sesuatu instruksi. Instruksi atau sesuatu bekerja Secara manual. kayak tadi Bapak bilang, motor, TV, radio menyalakannya gimana, kan nggak perlu pakai alat. Terus apa lagi? Yang peraturan, gimana cara main games, gimana cara main yang lain lah, permainan yang lain. Nggak perlu pakai alat atau bahan. Apalagi yang berhubungan dengan sifat manusia, kayak gimana cara bahagia, gimana cara bikin nyaman, gimana cara dapat pacar. Kan nggak perlu pakai alat atau bahan, ngerti? Nah, prosedur teks ini seperti yang Bapak bilang tadi, bukan cuma tentang masak-memasak. Ya, bisa apa? Bisa kayak bikin karya, prakarya, contoh kayak bikin mobil-mobilan dari kardus. Bahan-bahan yang diperlukan adalah misalkan lem, kardus, gunting, apa. Bisa. Jadi bukan hanya tentang masak-masakan. Ngerti? PR-nya di rumah, bikin bahasa Indonesia, bebas. Mau tentang masakan boleh, mau tentang prakarya boleh, bebas. Tapi yang simple-simple aja dulu, jangan yang terlalu berat, yang gampang-gampang. Misalkan cara bikin gehu misal, atau cara bikin bala-bala, simple kan? Indonesianya dulu. Baru bahasa Inggrisnya nanti dikerjakan besok di sini. Jadi di rumah bikin bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Inggrisnya dikerjakan besok di sini. Jadi Bapak biar sekalian bisa melihat, bisa memantau kalian menyusun bahasa Inggrisnya udah oke atau belum. Karena ini kan termasuk kalian nanti harus menyusun kalimat kan. Seperti yang Bapak bilang waktu kemarin, menyusun kalimat itu bisa kita hilangkan katanya, bisa kita tambahkan. Masih ingat? Oke. Apa tugasnya di rumah PR-nya? Yang simple aja. Boleh tentang masakan, boleh tentang prakarya. Ya, sudah belajar. Oke, nanti? Ulang. Dadah. Dadah guys. Ayo agama. Duluan.